Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Artikasari dengan NIM 64241863 yang akan mempresentasikan hasil analisis mengenai brand bank BCA. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana BCA membangun dan mempertahankan citra mereknya sebagai bank swasta terbesar dan paling dipercaya di Indonesia. Berikut adalah materi presentasinya. Dan yang pertama, ada profil perusahaan. PT Bank Sentral Asia atau BCA ialah bank swasta terbesar di Indonesia. Didirikan pada 21 Februari 1957 yang bergerak dalam industri perbankan. BCA menawarkan berbagai layanan perbankan, didukung oleh jaringan luas kantor cabang dan ATM, serta layanan digital seperti internet dan mobile banking. Bank ini dikenal karena layanan jasa unggul. Dan selanjutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor utama BCA adalah Bank Mandiri, bank publik terbesar di Indonesia dengan kepemilikan dan aset berbeda. Persaingan antar kedua bank sangat ketat, namun BCA unggul dalam rasio profitabilitas. Keunggulan BCA terletak pada kualitas layanan yang diberikan yang menjadi pembeda utama di tengah persaingan industri perbankan. Dan selanjutnya ada analisis keunggulan. Keunggulan utama Bank BCA terletak pada fasilitas digitalnya yang sangat canggih dan jaringannya yang luas. Sekitar 99% transaksi nasabah BCA pada tahun 2020 sudah dilakukan melalui kanal digital dan elektronik seperti BCA Mobile, Klik BCA, serta My BCA. Hal ini membuat pengalaman bertransaksi menjadi sangat mudah, mulai dari membayar tagihan hingga membuka rekening baru secara online. Selain itu, BCA mempunyai jaringan cabang dan ATM yang terbesar di seluruh Indonesia, sehingga nasabah tidak kesulitan mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Dari sisi lain, brand image, BCA secara signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nasabah sangat mudah mengenali dan mempercayai pada BCA karena reputasinya sangat baik, kredibilitas yang kuat, dan kemampuannya dalam membangun persepsi positif di benak masyarakat. Hal ini semakin menegaskan BCA sebagai bank swasta terbaik di Indonesia yang mampu memberikan solusi keuangan yang tepat bagi semua kebutuhan nasabah. Kombinasi antara inovasi digital dan citra merek yang unggul membuat BCA lebih kompetitif dan mampu mempertahankan kepercayaan serta loyalitas nasabah dalam jangka panjang. Dan selanjutnya, slide ini menunjukkan dengan jelas di mana fokus utama dan bagaimana BCA memastikan pertumbuhan di masa depan. BCA tidak mencoba melayani semua orang, tapi juga berupaya menjadi yang terbaik di segmen yang dipilih. Yang pertama yaitu ada segmen pasar utama. Strategi pasar yang kita dukung oleh dua pilar utama atau dua mesin pertumbuhan yang sangat kuat. Yang pertama yaitu individual banking. Bayangkan, BCA melayani lebih dari 19 juta nasabah perorangan. Ini adalah basis nasabah yang masif dan loyal. Dan yang terpenting, segmen ini menyumbang hingga 70% dari dana murah yang bisa disebut KASA atau Current Account Savings Account. Bagi industri perbankan, KASA adalah jantung finansial. Semakin tinggi KASA, semakin rendah biaya dananya, dan semakin besar margin keuntungan yang bisa diraih. Fokus BCA di sini adalah mempertahankan dan terus memperdalam hubungan dalam nasabah individual ini, karena mereka adalah sumber dana murah yang paling stabil dan efisien. Dan yang pilar kedua adalah corporate transaction group. Segmen ini berfokus pada pengembangan dan pelayanan transaksi korporasi, yaitu melayani kebutuhan perbankan perusahaan besar. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendukung pertumbuhan pendapatan non-bunga atau fee-based setiap transfer, pembayaran gaji, dan layanan digital yang BCA berikan kepada korporasi menghasilkan fee. Nah, secara bersamaan, layanan ini juga berhasil menarik dana murah atau kasa dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi, kedua segmen ini saling melengkapi dan sama-sama berkontribusi pada efisien biaya dana dan meningkatkan pendapatan non-bunga. Nah, selanjutnya ada curug pasar yang dikuasai. Setelah kita memahami segmen utama, di sini juga ada mendominasi di curug pasar digital dan elektronik. Nah, BCA memposisikan diri sebagai solusi channel pilihan
utama masyarakat. Kita tahu bahwa di era ini nasabah ingin bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, investasi pada teknologi sangat besar. Ini terwujud dalam dukungan teknologi yang andal dan berkelanjutan di berbagai kanal. Dari ATM, klik BCA Mobile, Flash, dan inovasi digital lainnya. Ini adalah competitive advantage utama BCA. Selain itu, BCA secara aktif membentuk pasar milenial atau digital melalui pengembangan bank digital. Ini adalah strategi untuk menggarap ceruk pasar. Nah, selanjutnya, seperti yang tertulis di slide, penelitian oleh Suprapto dan Setiawan 2023 secara tegas menyatakan bahwa diferensiasi produk layanan jasa Bank BCA mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nah, apa sih sebenarnya diferensiasi produk Bank BCA di industri perbankan? Karena Bank BCA menjual jasa, diferensiasi BCA sebagian besar berfokus pada dua hal utama. Yang pertama itu inovasi digital dan yang kedua adalah kualitas layanan superior. Yang pertama, diferensi berbasis teknologi atau produk. Bank BCA tidak hanya memiliki mobile bank, tapi Bank BCA juga memastikan andal cepat dan fiturnya paling lengkap. Misalnya fitur pembayaran QRIS yang terintegrasi, investasi yang bisa diakses langsung, hingga keamanan yang berlapis. Nah, contoh keduanya adalah Flash yang menjadi standar pembayaran di tol dan transportasi. Kedua, ada diferensiasi berbasis kualitas layanan atau jasa. Ini mencakup pengalaman yang diterima nasabah baik di kantor cabang, call center maupun melalui aplikasi digital. Bank BCA berinvestasi besar pada keamanan, kecepatan respon, dan kemampuan staf Bank BCA untuk menyelesaikan masalah. Lalu, apa sih dampaknya terhadap kepuasan nasabah? Logikanya sederhana, ketika Bank BCA memberikan layanan yang berkualitas tinggi, yang diukur dari kecepatan, keandalan, dan keramahan, maka nasabah cenderung merasa sangat puas dengan pengalaman yang mereka terima. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke analisis strategi promosi. Tujuan utama promosi Bank BCA sangat jelas, yaitu meningkatkan jumlah nasabah baru dan memperkuat loyalitas nasabah lama. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank BCA menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama itu promosi berbasis manfaat produk. Bank BCA memberikan berbagai kemudahan dan reward yang terikat langsung dengan layanan BCA. Ini terlihat dari penawaran di ATM, promo di hari libur, serta kerjasama dengan merchant. Dan yang kedua itu promosi berbasis komunikasi multi-channel. Bank BCA memadukan media tradisional dan digital. Yang pertama, digital. Bank BCA memprioritaskan penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk secara segmented. Yang kedua, secara tradisional, Bank BCA mempertahankan program seperti Gebiar BCA yang merupakan variety show legendaris dan bentuk apresiasi bagi nasabah. Dan selanjutnya yaitu analisis bauran promosi. Yang pertama ada periklanan. Ini adalah cara Bank BCA menyebarkan pesan secara luas. Bank BCA menggunakan media tradisional seperti TV, koran, dan radio untuk jangkauan luas dan masif. Namun, yang semakin penting adalah media digital atau digital ads yang memungkinkan BCA menargetkan nasabah secara lebih spesifik dan terukur. Dan yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Kedua, ini adalah insentif jangka pendek yang bertujuan mendorong transaksi dan loyalitas. Contoh terbesar adalah program hadiah undian besar seperti Gebiar tahapan BCA yang tadi. Nah, selain itu ada insentif harian seperti diskon dan cashback yang BCA berikan melalui kerjasama dengan berbagai merchant. Tujuan Tujuannya adalah memastikan nasabah selalu memilih BCA dalam setiap kegiatan transaksi dan belanja mereka. Dan selanjutnya, keunggulan Bank BCA melalui kerangka bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Dari sisi produk, indikator BCA-nya adalah syarat saldo minimal dan plafon pinjaman. Contohnya, kita punya produk simpanan seperti deposito, tahapan, dan tapers, serta pinjaman seperti KKB dan KPR. Kekuatan merek BCA yaitu dibangun untuk melalui ragam produk yang lengkap dan didukung kemajuan teknologi yang konstan. Dan yang kedua yaitu ada harga atau price. Aspek harga BCA umumnya memiliki suku bunga tabungan yang kompetitif atau relatif.
yang sangat rendah, namun BCA menawarkan nilai tambah yang besar melalui program reward, seperti gebyar tahapan BCA. Yang ketiga, ada tempat atau place. Mengenai tempat, BCA memiliki banyak kantor cabang dan ATM yang mudah dijangkau. Namun kekuatan sesungguhnya kini ada pada akses digital yang terbaik. Dan yang keempat yaitu ada promosi atau promotion. Eh, Menggunakan berbagai cara terintegrasi seperti penawaran penjualan, public relation, dan pemasaran langsung. Semua ini dilakukan untuk membuat pelanggan lebih senang dan loyal. Tujuannya adalah menciptakan nilai merek yang bertahan lama melalui promosi yang besar, baru, dan konsisten. Lanjut, di sini ada referensi jurnalnya. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa BCA memiliki kekuatan merek yang sangat solid. Hal ini terlihat dari konsistensi mereka dalam inovasi layanan digital, kualitas pelayanan nasabah, serta strategi promosi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, BCA itu tidak hanya menjual produk perbankan, tapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah melalui pengalaman yang unggul. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis brand BCA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dan penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang strategi branding dalam dunia perbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.